Pemirsa, kita akan langsung membahasnya bersama penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi serta Guru Besar Universitas Bayangkara Jaya Profesor Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki. Selamat malam Pak Arianto, selamat malam Prof. Kiki. Selamat malam Mbak Fitri, selamat malam Prof. Saya akan ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, 3 kali 24 jam pelaku penembakan yang merupakan warga negara Australia berhasil ditangkap, namun motif masih diselidiki. Apakah betul ada kaitannya dengan dugaan perang antar geng narkoba? Saya sampai sekarang ya, apalagi saya, polisinya yang nangkep saja kan belum sempat bisa menggali apa motifnya itu ya. Tetapi saya merasa bersyukur ya bahwa polisi ini kejadian itu merupakan taruhan daripada kehebatan polisi di Indonesia itu sebetulnya. Untunglah kalau dalam waktu sekian hari aja cuma berapa kali 24 jam sudah bisa tertangkap ya. Itu nomor satu yang perlu kita kejar ya. Dan karena hemat saya itu bisa tertangkap karena kebetulan itu di tempat kejadian yang dimana jejak-jejaknya itu ada di situ sehingga kita dengan mudah bisa mengejar dan kemudian koordinasi kita dengan imigrasi dengan aparat-aparat yang lain itu cukup bagus gitu ya, sehingga kita bisa melacak sehingga orang itu sudah keluar kota tapi masih bisa terlacak, bahkan sampai ke Singapura masih bisa terlacak dan bisa tertangkap. Untuk motifnya tadi kan Pak Kapolda juga masih belum tahu ya sebabnya apa. Tapi kalau bagi polisi motif itu tidak penting sekali sih ya. Sekarang yang pertama adalah menangani kasusnya itu dulu, kemudian dikenakan pasal berapa, dan barulah nanti digali motifnya untuk menggali apakah ada kaitannya dengan kejahatan-kejahatan yang lain yang terjadi atau ada saksi-saksi lain ataupun pelaku yang lain yang masih belum terkuak gitu. Itu kira-kira gitu pandangan saya selama ini, sementara ini. Baik. Pak Arianto, 3 pelaku ini kan sudah ditangkap, artinya polisi saat ini masih mengembangkan kasusnya. Apakah kemudian dari 3 pelaku ini ada salah satu yang termasuk dari dalang ataupun otak pelaku? Saya kira belum bisa simpulkan ya gitu. Itu tadi kan yang itu belum mengaku juga kan. Jadi kita bagaimana mau mengikuti kaitan-kaitannya siapa dalang dan siapa pelakunya. Tetapi cepat atau lambat itu pasti nanti akan bisa terkuak ya. Sebetulnya ini suatu geng ataupun satu komplotan kecil atau komplotan besar. Tapi yang jelas ini kayaknya bukan pembunuhan biasa ya. Tapi ada motif-motifnya itu kelompok melawan kelompok ataupun kelompok melawan kelompoknya sendiri yang mungkin dia berkhianat, dan biasanya di geng kan kayak gitu ya. Dieksekusinya dimanapun dikejar kemudian dan langsung dieksekusi dengan cara yang brutal dan kelihatannya tidak takut dengan risiko untuk tertangkap gitu. Oke, baik, saya akan ke Prof. Kiki. Tadi Pak Arianto mengatakan sepertinya bukan pembunuhan biasa. Nah, dilihat dari gaya dan peristiwa penembakan, pelaku dan korban warga negara Australia, kemudian TKP-nya ada di Bali ataupun di Indonesia. Apa analisis Anda soal dugaan di balik peristiwa ini, dugaan motif di balik peristiwa ini? Nah, jadi tadi kan kayak Adrianus bilang ada kemungkinan geng narkoba. Kalau saya itu kalau pengamat atau orang luar boleh ngomong begitu, tapi polisinya jangan. Kenapa? Belum tentu. Kenapa? Kalau dibilang ini antar geng narkoba, kan ada keluarganya. Kalau keluarganya nggak terima bahwa keluarga mereka dituduh jaringan narkoba, kan repot kita. Kasusnya jadi kasus hukum untuk polisi Indonesia. Jadi sebaiknya memang polisi menahan diri dulu untuk memberikan statement mengenai latar belakang penembakan. Tapi yang pasti Pak Arianto tadi udah menyebut ini cepat sekali, termasuk cepat dalam waktu 3 hari, bergerak cepat. Kalau tidak ada koordinasi yang baik dengan kepolisian negara lain, nggak mungkin bisa ditelusuri dengan cepat seperti itu. Kalau big data dari kepolisian di luar kan lebih gampang untuk menelusuri jejak pelaku yang seperti itu gitu. Nah, sekarang kita lihat dari awal bagaimana mereka mendobrak kamar korban lalu nembak dengan kaliber kecil loh, dengan kaliber 32. Lalu kalau dia nembak dengan kaliber 22 atau 32 itu senjatanya
pasti senjata kecil. Nah, pertanyaan saya, apakah senjata ini eh, apa disimpan di Indonesia atau didapat dari Indonesia atau dibawa dari luar? Kalau dibawa dari luar, rasanya kok nggak mungkin. Kenapa? Naik pesawat dengan penerbangan internasional itu ketat sekali untuk pemeriksaan senjata. Jadi kemungkinan senjatanya itu didapat atau disembunyikan di Indonesia. Oke. Kalau itu benar, yang terjadi artinya apa? Apakah ada jaringan Indonesia yang terlibat, baik orang asing yang di Indonesia atau orang Indonesia? Nah, Baik. ini tugas berikutnya polisi. Tapi Prof. Kiki. ya kita salut lah polisi bisa nangkap cepat seperti itu dan dengan cepat pula gitu. Meskipun database tentang satu pelaku itu kan dia residivis di Australia gitu, residivis narkoba. Makanya ada spekulasi mengenai narkoba. Dia udah dihukum 10 tahun baru keluar terus kasus ini. Dan kalau lihat modus operandinya, bagaimana yang membunuh itu masuk ke kamar, mendobrak, nembak, ngilang itu pengalaman saya ini terencana. Ini terencana ya pasti direncanakan dan tidak ada penjelasan untuk sementara ya mengenai Baik, Prof. Kiki. motif-motif yang lain. Jadi cepat kayak datang seperti terlatih gitu, tembak kabur. Prof. Kiki artinya? Ya, Prof. Kiki artinya menurut Anda apakah para pelaku ini sudah berniat melakukan kejahatannya sejak dari negara asalnya atau niat jahat itu baru muncul setelah tiba di Bali? Kalau dari negara asal rasanya tidak mungkin karena dia pakai penerbangan internasional itu tidak mungkin bawa senjata gitu dengan cara apapun, sangat sulit sekali dan berisiko. Lebih gampang senjatanya itu dari Indonesia, berarti ada pemasoknya. Yang kedua, itu kan cepat sekali bergeraknya dan tidak ada misalnya perkelahian sebelumnya atau ribut-ribut sebelumnya, datang eksekusi pergi. Berarti ada prolog sebelum-sebelumnya itu yang panjang. Misalnya ini bisa balas dendam gitu ya. Kalau balas dendam sangat mungkin karena mereka datang tembak kabur gitu. Nah, ini akan jadi cerita yang menarik dan kalau polisi bisa mengungkap secepat ini juga untuk motifnya, untuk ininya menjadi menarik karena nanti spekulasi di sosmed itu jadi nggak ada gitu loh. Oh kalau nanti kan ceritanya jadi kemana-mana, polisi yang sementara ini jadi pahlawan bisa jadi penjahatnya gitu. Oke, baik, kembali ke Pak Arianto, tadi dikatakan oleh Prof. Kiki mengenai adanya kemungkinan bahwa kasus ini mungkin melibatkan jaringan yang ada di Indonesia, baik itu melibatkan WNA yang sudah ada di Indonesia ataupun WNI itu sendiri. Bagaimana tanggapannya Pak Arianto? Ya, itu kalau kita mengembangkan suatu kasus itu ya, jaringannya atau apa itu, kita lihat dari temuan kita. Ini tadi yang terpikir bahwa itu merupakan suatu jaringan narkoba kan karena salah satu pelakunya itu memang datanya tadi terkuak seperti Profesor kita dikatakan. Ya memang begitulah cara bekerja polisi ya. Sekarang ini pasti dia akan menelisik kembali apakah ini perbuatannya murni hanya 3 orang ini yang terlibat ini atau ada suatu kesatuan atau apa yang misalnya ya kesatuan yang mengutus untuk melakukan eksekusi itu pasti akan didalami karena yang namanya kejahatan itu kalau kita mengungkap satu kejahatan itu tidak hanya mengungkap satu yang ketangkep saja tetapi juga harus sekaligus dengan rangkaiannya yang lain-lain gitu sebisa mungkin. Nah ini merupakan tugas polisi yang kedua tadi. Jadi kita udah hebat ya Pak, saya acungin jempol tuh karena 3 hari bisa ketangkep. Dan sekarang tinggal penyelisikannya berikutnya ini butuh keuletan untuk menganalisis setiap barang bukti yang ada, kemudian indikasi-indikasi dari yang kita tangkap dari latar belakang si pelaku yang ada itu, kemudian korban dan sebagainya. Nanti dengan kita rangkai-rangkai beberapa kemungkinan pasti akan menjurus pada suatu titik di mana itu akan terbuka seterang-terangnya. Karena kalau tugas polisi di sini kan melakukan penyidikan ya, artinya membuat terangnya suatu perkara.
perkara yang terjadi itu sesungguhnya apa, dan kemudian tersangkanya siapa saja. Tidak mungkin tersangkanya hanya 3 orang ini saja, kemungkinan ada yang lain. Itulah menjadi tugas pokok polisi nanti itu. Kira-kira itu yang akan dikejar oleh polisi, dan dia pasti akan mendalami demi gengsi polisi ya, untuk bisa mengungkap kasus yang ada dan pertanggungjawaban polisi untuk kepada masyarakat, bahwa polisi masih mampu lah mengungkap semua kejahatan yang terjadi walaupun begitu canggihnya ya, dan bisa dengan cepat. Baik. Ini kita bersyukur. Saya kira itu pendapat Baik. saya. Pak Arianto, tapi ini kan kejahatan yang melibatkan WNA makin sering terjadi di Bali. Apa sebetulnya menurut Anda yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengantisipasi hal ini dan meningkatkan keamanan di Bali, karena Bali selama ini kan menjadi destinasi wisata favorit? Ya, Bali menjadi tempat kejahatan dari negara asing itu pasti risiko ya, pasti terjadi karena sana merupakan destinasi. Tapi saya kira selama ini sudah baik ya. Kerjasama kita dengan negara asing yang terutama yang sering banyak terlibat di Indonesia dengan Australia itu sudah terjalin dulu sejak ada bom Bali dulu itu. Kita sangat erat sekali. Bahkan sebelum ada bom Bali pun ya, saya dulu pernah dirpidum ya. Dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang itu saya banyak sekali berkoordinasi dengan polisi-polisi Australia yang berdinas di Indonesia untuk mengenai patroli, mengenai orang-orang yang diselundupkan, bukan ya pelarian-pelarian yang langsung masuk mau masuk ke Australia, kita kan diminta bantuan untuk menahan. Jadi intinya risiko daripada Bali yang banyak dikunjungi oleh asing ya sudah pasti akan terjadi kejahatan ataupun pelanggaran pidana yang melibatkan orang asing. Tetapi selama ini saya kira Polri sudah banyak melakukan koordinasi yang baik dengan negara-negara yang warganya itu banyak terlibat kasus di Indonesia, sehingga seperti tadi disampaikan oleh Prof. Kiki kan, kita dengan cepatnya untuk minta bantuan kepada asing untuk menahan gitu. Itu kalau tidak ada koordinasi yang baik, wah susah itu. Kadang-kadang polisi asing itu kadang-kadang kita suruhnya ngejar, nggak mau kalau nggak ada urusannya dengan nggak ada kepentingannya. Tetapi kalau ada kenalan pribadi, wah cepat sekali tuh. Itulah gunanya koordinasi yang dilakukan secara formal maupun informal gitu. Baik Pak Arianto dan juga Prof. Kiki, kita akan terus tunggu bagaimana kemudian langkah polisi selanjutnya dalam membongkar kasus ini. Terima kasih Pak Arianto dan juga Prof. Kiki telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.